Iya, siapa mau Nanggung jawab halaman 1. Iya. Ini lagi pilih kak foto-foto. Apa itu? Foto tentang apa? Ini soal tadi banjir di Mandalika. Banjir min. Banjir. Hujan itu. Berarti deras mintong hujannya. Iya. Hujan deras di Makassar ternyata sama dengan hujan deras di sana juga. Sama cuaca ekstrim ini. Jadi ditunda? Fenomena La Nina ini iya. Balapan ini yang World Superbike ini ditunda ke besok. Oh. Itu terus ke dong angka mami gini. Celana. Kodongin. Kenapa terus tapi memang hujan tuh di sana? Apakah ini sistem drainase tidak bagus? Tapi ini sudah jadi sorotan karena banjirnya. Setelah kemarin yang unboxing motor Ducati itu, sekarang banjir lagi. Mudah-mudahan ke depan ini persoalan banjir itu bisa diatasi karena jasa tapi nanti pada saat balapan yang MotoGP baru banjir ki. Iya. Bahayanya itu deh. Untung bukan di sirkuit utamanya yang terendam. Anunya jadi Iya. sekitarnya aja. Iya. Tapi pengaruh tahu itu pemandangan. Terus kayak bahaya kalau ke banjir kalau terkena kutu air paling Indonesia. Ya baru Indonesia terkenal ke kutu air nak? Iya. Kutu air kalau terus kayak kedinginan nanti flu ki dibilang lagi corona. Mudah-mudahan cepat diatasi deh. Iya. Itu dari Lombok. Kalau dari Makassar itu pokoknya besok itu ketua PAN mau datang, Zulkifli Hasan dan rombongan mau melantik pengurus PAN sesulsel itu di Kelaro. Nah, sebelum acara pelantikan hari Senin besok malam itu ada makan malamnya. Di mana? Malam di rumahnya Dani Pumanto. Pak Wali Kota tadi? Pak Wali Kota di Amirullah. Iya. Bisik ternyata Politik baru ini tidak undang ke ketua umum PAN. Tidak diundang? Iya, tidak undang itu. Tidak ada undangan. Siapa tahu ada tapi belum dikasih. Padahal pengusung. Iya dia betul. Pengusungnya gubernur kemarin PAN. Iya. Kalau padahal tidak diusung sama PAN tapi undang. Bukan G-Signal itu? Walau. Iya deh. Susah tahu politika ini baru batongi. Satu malam di sini, 2 hari 1 malam. Iya, kesempatan kasih makan siang mami kalau misalnya besok. Betul. Atau makan pagi. Sarapan bisa juga. Sarapan tuh. Iya. Itu. Kemudian HL kita itu headline terkait dengan mau lagi dibangun jalan tol di Makassar. Kerennya tahu tadi. Tol dari tol Sutami itu ke Makassar Newport Pelabuhan Baru. Panjangnya sekitar 2 km. Kilo? Iya, 2 km. Jadi sekarang kan 21,8 panjangnya itu tol Sutami. Kemudian tol Reformasi sama tol Veteran itu totalnya 21,8 nanti bisa 25 km. Panjang tahu itu. Iya panjang. Semakin banyak bangun tol kan. Iya, betul. Makassar tidak terlalu macet. Iya, ada alternatifnya tuh. Katanya hasil nanti ini itu sudah penyerahan lahan dari Pemkot ke pihak Pelindo. Tadi saya WhatsApp Pak Wali Kota, Pak kapan dimulai? Seharusnya kan kemarin dirapat sama orang istana. Iya. Dan seharusnya itu pembangunan dimulai Desember. Kan banyak tahapannya. Bukan langsung dibeton tapi kan banyak tahapannya mulai dikonstruksi apa. Itu kalau tidak halangan Desember bisa dimulai. 2 km tapi itu kan sangat berat kalau di Makassar 2 km walaupun pendek tapi Makassar pun sudah sangat macet. Iya.
setengahnya veteran Pak. Setengahnya tol layang veteran kan tol layang itu kan 4,3. Iya. 2 kilometer setengahnya lah. Lumayan lah tuh itu. Anggarannya 500 miliar. Ya, untuk tuh cepatnya kembali gitu. Iya. Pagi di pelabuhan ya banyak mobil kontainer apa. Ya, supaya juga mobil kontainer gak bahaya tuh kalau di jalan raya gitu juga jalan umum. Iya. Itu bikin macet ke. Membahayakan pengendara lain. Itu Tribuners. Sudah mi kakak ini? Iya. Oh, ada bagi Pak nih. Dadah. Apa kita melaporkan ini? Biasa. Apa sih? Pemain pengganti. Banyak-banyak itu gajinya kalau pemain pengganti. Disyukur kau cak kalau banyak. Iya. Supaya ditambah lagi. Alhamdulillah. Syukurlah. Syukurlah. Apa yang kita melaporkan ini? Iya kau cak. Tribun PSM. Yes. Halaman 12. Wow. Jadi kalau besok itu H-1 nih kau cak. H-1 jelang laga melawan Laskar Mahesa Jenar. Wow. PSIS Semarang. Jadi jelang laga pekan ke 13 hari Senin 22 November kau cak. Jadi pemain PSM ini melakukan recovery usai melawan PS Sleman yang berakhir dengan skor 2-2 kau cak. Meski ini agak mengecewakan karena di atas kertas ini kita sudah unggul beberapa kali dan ternyata disamakan lagi dengan cepat oleh PS Sleman ini kau cak. Iya kau. Itu jadi banyak mungkin pelajaran atau PR bagi coach Mira ini jelang laga melawan PSIS Semarang. Jadi kau cak ini dua tim PSM dan PSIS Semarang. Ini dua tim yang sedang berambisi untuk bisa menang di laga selanjutnya kau cak. Betul. Karena di laga terakhir kedua tim ini bermain imbang. Jadi PS Sleman itu imbang lawan siapa terakhir itu? Lawan Persikabo 2-2. Dengan skor yang sama 2-2, PSM juga imbang lawan PSS. Jadi ini dua tim yang berambisi untuk meraih kemenangan coach. Betul sekali. Jadi bagi PSM ini tentu tidak mudah untuk bisa mengalahkan PSIS Semarang ini coach. Iya. Mengingat kalau di klasemen sementara Liga 1 2021-2022 ini, PSIS ini ternyata di atas PSM ini di urutan kelima coach. Sedangkan PSM ini di urutan 7. PSM bisa turun ini kalau sebentar ini laga Persija lawan Persib ini dimenangkan oleh Persija coach. Jadi turun ke peringkat 8. Jadi kita berharap coach Mino ini punya persaingan ada. Gitu coach. Beda-beda sedikit poin tapi sama pimpinan klasemen Bayangkara FC ini PSM beda 11 poin coach. Belana kan masih. Makanya kita doakan ini hari Senin nanti PSM menang coach. Itu tidak mudah ini coach. Makanya apalagi PSM tanpa dua pemain andalannya ini coach, M Arfan. Iya deh. Yang kemarin cetak press 2 gol lewat sepakan dari jauhnya. Terus kemarin Abdurrahman juga absen coach. Jadi ini dua pemain ini tentunya kalau melihat formasi coach Milo, kalau dia pakai 352 tentunya ada beberapa pemain di posisi yang sama baik itu M Arfan dan Abdurrahman coach. Kalau Abdurrahman ini di kiri bisa diganti sama kembali posisinya Ilhamuddin Armain kalau dia pakai 352. Jadi dia bisa naik bisa turun itu dia di sayap kiri. Terus pengganti M Arfan kan banyak ini. Kalau bukan Bektur ada juga Rashid Bakti. Jadi kedalaman untuk di lini tengah PSM ini tidak perlu dikhawatirkan coach. Aman-aman sih. Aman terkendali. Sisa bagaimana meracik coach Milan meracik strategi gitu. Karena kemarin kan dia bilang komunikasi ini tidak jalan. Buktinya kemarin itu Sheriff kurang komunikasi sama Hilman sehingga dibobol itu PSS Sleman kemarin. Terus ada info terkait ini luar biasanya Rama Muda coach.
Iya. baik U19, U18 dan U16 ini sama-sama lolos babak 8 besar. Gitu. Khusus di PSM U18 ini babak 8 besar itu dilaksanakan di Bandung di Sijalak Harupat, Stadion Sijalak Harupat Bandung. Ini PSM U18 akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya U18 juga Coach. Oh. Di babak 8 besar Elite Pro Academy 31 2021. Jadi ini kan yang bagusnya tuh ini di PSSI kan berjenjang regenerasi. Jadi ada U16, ada U18, ada timnas senior. Jadi apa tim senior. Jadi ini maju tuh ini jadi sama juga tanggalnya Coach. Jadi hari Senin juga nanti babak 8 besar ini IPL akan apa? Akan langsung juga. Langsung. Wih, serunya tadi. Iya. Jadi kalau menang 2-2 kini ya itu. Itu Masya Allah. Tapi tidak mudah ini. Tapi ada yang apa yang perlu digarisbawahi ini pengamat sepak bola yang juga mantan pelatih PSM itu Hanafing lagi ini. Hanafing, iya. Ternyata dia menyanjung ini PSIS Semarang Coach. Kenapa sih? Nah, info ini karena ada satu strategi ampuh sehingga PSIS ini bisa bertengger di 5 besar klasemen saat ini Coach. Betul. Ada namanya kolektivitas. Kolektivitas dari PSIS ini menurut Hanafing ini patut diwaspadai sama pasukan Rama menjelang laga yang digelar di Sleman nanti Stadion Mugiharjo Coach. Iya. Jadi kolektivitasnya PSIS Semarang ini harus diwaspadai karena dengan permainan kerjasama bola-bola pendek terus pada saat diserang formasi defense-nya jalan, pada saat menyerang offense-nya jalan, dan mendelay laga juga jalan. Ini salah satu yang perlu diwaspadai sehingga jangan sampai PSM nanti mengikuti alur permainan dari PSIS Semarang. Terpancing. Jadi Selengkapnya bahasa di Tribun PSM halaman 12 besok. yes, halaman ekonomi. Nggak ada. Kota? Kalau kota sama KKM nanti. Oh, kita satu jalan berarti. Iya, cukup. PSM sangat. Cukup satu Coach. Oke deh, dah bagi pada tahu ya. Dah. Yes. Cing. Siap Pon. Kita halaman pertama atau halaman 1 atau halaman liputan khusus. Liputan khusus saya Pon. Oh. Nanti Pak Edi yang halaman 1. Apa yang kita mau laporkan ini? Kalau kita masih dilanjutkan di pemilihan kepala desa toh. Iya. Nah, ada indikasi bahwa setelah kita reformasi kan tahun 98 harusnya kan demokrasi nih. Betul. Nah, ternyata sudah 20 tahun lebih kita direformasi. Tabiat atau karakter dari masyarakat di desa ini masih belum bisa menerima itu. Betul. Dan itu terjadi di Jeneponto kemarin, yang rumahnya dibongkar gara-gara calon itu kalah toh di pemilihan desa. Nah, ada analisis bahwa pemerintah belum bisa memberikan pendidikan politik dan demokrasi di desa terkait masalah ini. Nah, selain itu, kan pemerintah sebenarnya sudah merekrut pendamping desa. Betul. Untuk mengawal pendidikan dan mendewasakan orang-orang terkait di demokrasi. Iya. Dan ternyata itu belum efektif. Nah, kenapa misalnya itu belum efektif? Iya. Besok silakan dibaca di Tribun Lipsus, kita angkat tema lemahnya demokrasi di desa. Nah, untuk itu besok kita angkat sebagai contoh itu di Jeneponto sama kemarin tetap di di Bone. Iya. Yang suami lawan istri dan bapak lawan putrinya toh pemilihan karena tidak ada yang mau maju. Itu juga bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa demokrasi di desa itu belum ada sebenarnya. Iya. Karena kalau melihat dari fenomena itu,
Betul. Intinya kan kalau demokrasi itu kan semua orang berhak untuk maju dan semua orang seharusnya maju. Siapapun itu, siapapun yang mau menjadi pemimpin, begitu sebenarnya demokrasi. Nah, ini kenapa misalnya bisa terjadi itu? Nah, besok kita bahas juga di Tribun Dipsus di halaman 3. Nah, itu saja Puang kalau saya. Udah. Ada. Di Jepang. Ya itu Arto, halaman politik. Halo politik kita hari? Iya Puang. Tunggu dulu. Kakak Ripe. Iya Puang. Apa kita mau laporkan ini? Politik kah? Iya. Ah. Untuk edisi akhir pekan minggu besok Iya. ada kabar dari Partai Nasdem yang dipimpin oleh Rusdi Massa. Baru-baru ini Rusdi Massa kembali melakukan penyegaran menunjuk ketua baru di wilayah Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Ditunjuk seorang perempuan, seorang Sri Kandi, namanya itu Putri Daka. Putri Daka? Jadi Putri Daka ini ternyata adalah pengusaha minyak di wilayah Luwu Raya. Jadi dia mengendalikan 5 perusahaan sekaligus. Baru-baru ini baru bergabung ke Partai Nasdem, ternyata langsung ditunjuk menjadi ketua Nasdem Luwu Utara. Bahkan SK-nya ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Jakarta. Yang banyak kawan jadi bukan anu di, bukan kader betul di. Seperti itu yang dilakukan di Rusdi Massa di Kabupaten Luwu Utara. Itulah faktanya. Selengkapnya Tribuners bisa dibaca edisi besok. Ada juga kabar dari Beringin ini Golkar. Ya. Golkar baru-baru ini memberikan pendidikan politik kepada 50 kader-kader muda yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum PPP Erwin Aksa yang dilaksanakan di Novotel selama 3 hari. Mendidik kader-kader muda untuk bahkan di akhir tadi setelah ditutup diperintahkan untuk bergerak memperkenalkan Airlangga Hartarto. Jadi meski 3 tahun pemilu, masih 3 tahun pilpres, ternyata sudah mulai bergerak memanaskan mesin. Selengkapnya Tribuners bisa dibaca edisi besok. Iya. Oh iya, ada juga satu ini Puang Ocha. Besok juga akan datang Ketua Umum PAN di Kota Makassar. Dia datang ada selama 2 hari di Kota Daeng. Ada sejumlah agendanya seperti makan malam di Rujab, di kediaman pribadi wali kota dari pemantau di Amirullah. Iya. Termasuk juga melantik pengurus PAN sesulsel di hari Senin. Jadi PAN sepertinya mulai memanaskan mesinnya juga pokoknya. Selengkapnya Tribuners bisa disaksikan di koran Tribun Timur edisi besok. Sampai jumpa Tribuners. Ada. Halo Kakak Tribuners. Nano. Jadi setelah hari halaman berapa nih tadi? Politik Halaman ya? 2, iya. Politik ya. Nah, berarti halamanku duluan Poca. Halaman 5. Oh iya. Ini beliau yang kerjakan ini. Iya. Pak Salman ini lagi gue. Luar biasa. Jadi untuk snapshot besok seperti biasa tetap di halaman 5. Cuman tema yang kita angkat kalau kemarin kan Bone Poca yang kita angkat. Nah, ini lagi Toraja lagi. Karena banyak sekali stokku di Toraja. Iya. Ya sampai 5 tahun. Muntah-muntah stok di Toraja. Kemarin kan berapa hari di sana Poca, jadi memang banyak-banyak. Nah kali ini saya angkat tentang proses tenun dan manik-manik, membuat manik-manik Poca. Iya. Manik khas Toraja. Jadi kalau pernah dilihat itu, apalagi tarian-tarian Toraja itu yang ada kayak Jumbai-jumbainya. Jumbai-jumbainya itu juga dibikin ternyata. Rumit tongi. Susah tong prosesnya. Nasang tahu itu kalau susah prosesnya. Nah, kemarin kebetulan saya berada di Desa Kole Sawangan. Nah, itu dia ada proses pembuatan itu, Poca. Iya. Di samping itunya juga mereka membuat tenun. Nah, jadi di desa itu ada beberapa banyak sebenarnya. Makanya saya bilang banyak stokku Poca karena di situ banyak sekali anunya. Banyak sekali kerajinan-kerajinannya. Nah,
untuk Coba, edisi besok saya angkat itu proses menenun sama membuat manik-manik. Oh. Nah, kebetulan juga desa Kolesalawangan ini desa Kolesawangan ini dia masuk ke dalam akademi apa itu yang perlombaannya Dinas Pariwisata. Nah, kebetulan di Sulsel itu cuman berapa yang masuk, cuman 4 kalau nggak salah. Salah satunya desa ini, Koja. Nah, memang betul-betul desanya asri, keren lah. Nah, Keren, Di. foto-fotonya itu Koja ini sementara di layout sama Pak Salman. Bagaimana Pak Salman? Ya, Mi kasih lihat, Di. Jadi saksikan Miki besok, jangan lupa beli koran. Iya. Karena kalau tidak beli Miki koran, tidak kerja pagi. Oke, pemirsa. Oke deh. Oke, Tribunan. Oke, Dah. Kak Nano.